Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asyifa Dulistari, NIM 2023001015. Di sini saya akan membuat tugas video cerita inspiratif mata kuliah berbicara retorik. Saya mengambil cerita ini dari salah satu keluarga yang ada di lingkungan sekitar saya. Waktu saya masih SD, saya mempunyai salah satu teman laki-laki, kita beri nama samaran Randy. Di waktu masih SD, ia menghindar penyakit yang membuat rambut kepalanya rontok dan mengharuskan ia memakai peci, sehingga anak-anak banyak yang membulinya. Randy ini mempunyai orang tua dan satu adik. Kita beri nama samaran Ranu sebagai bapak Randy, Rani sebagai ibu Randy, Budi sebagai adik Randy. Keluarga Randy dulunya keluarga yang bisa dikatakan kurang mencukupi ekonominya. Untuk mencukupi ekonominya, keluarganya yaitu ibu Rani membuka usaha berjualan es lilin. Bapak Ranu bekerja sebagai pembuat gula merah. Dilihat dari segi rumah yang kecil namun tidak menjadi penghalang untuk keharmonisan keluarganya. Kedua orang tua Randy memanfaatkan lahan kosong yang ada di halaman rumahnya untuk dijadikan lapangan bulu tangkis. Yang menghandle usaha lapangan bulu tangkis yaitu Ibu Rani, sedangkan Bapak Ranu tetap membuat gula merah. Mungkin dengan dibuatnya lapangan tersebut bisa menambah pemasukan. Ya, memang waktu awal-awal lapangan bulu tangkis banyak yang menggunakan, bahkan sampai mengantri untuk bermain. Dengan Ibu Rani juga menjual es untuk orang-orang yang bermain badminton. Namun berjalannya waktu ke waktu, lapangan bulu tangkis pun juga sepi. Dan pada akhirnya kedua orang tua Randy memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut. Namun kedua orang tua Randy tidak patah semangat. Selang beberapa waktu, kedua orang tua Randy membuka usaha lagi, yaitu berternak bebek. Nah, kedua orang tuanya memanfaatkan bekas galian lubang yang cukup besar yang bentuknya memanjang dan tidak begitu dalam untuk dijadikan kandang bebek untuk menghemat biaya juga. Namun juga usaha tersebut tidak bertahan lama karena pada saat itu bebek-bebek terserang penyakit lumpuh dan banyak yang mati. Dan pada akhirnya Ibu Rani memutuskan untuk fokus membantu suaminya yaitu Bapak Ranu untuk membuat gula merah. Dengan bantuan Ibu Rani ini, Bapak Ranu dapat menambah jumlah pohon kelapa untuk mengambil air nira kelapa. Yang dulunya Bapak Ranu hanya bisa menghasilkan belasan pohon kelapa karena waktunya juga dibagi untuk mengolah air nira kelapa untuk dijadikan gula merah. Sekarang bisa menghasilkan puluhan pohon kelapa untuk mengambil air nira kelapa dan Ibu Rani bertugas untuk mengolah hasil air nira yang didapat oleh Bapak Ranu untuk dijadikan gula merah. Pak Ranu juga membantu Ibu Rani untuk mengolah. Pak Ranu ini dengan semangatnya yang luar biasa. Biasanya Pak Ranu juga lembur sampai malam untuk mengambil air nira kelapa. Dengan usahanya tersebut dan semangat, kedua orang tua Randy dapat membangun rumah yang menurut saya cukup mewah dan luas serta ekonomi yang mencukupi. Pencapaian tersebut tidak membuat mereka puas apa yang telah mereka capai. Lalu mencoba membuka usaha ternak bebek lagi serta memelihara sapi. Yang merawat bebek yaitu Randy dan Rudy. Biasanya Randy dan Rudy melakukan pekerjaan sebelum dan sesudah pulang sekolah untuk memberikan makan pada bebek.
untuk sapi dirawat oleh Bapak Ranu. Lalu beberapa waktu kemudian Pak Ranu jatuh sakit dan mengharuskan untuk beristirahat karena penyakit yang dihadapinya mengharuskan menghentikan usaha gula merahnya. Dengan terkendalanya penyakit tersebut, Pak Ranu memutuskan untuk membuka usaha baru, yaitu sebagai petani kangkung. Pak Ranu menyewa lahan atau tanah yang tidak begitu luas untuk ditanami kangkung. Usaha tersebut berjalan hingga sekarang dan mendapat keuntungan yang besar, sehingga Pak Ranu dapat menambah lahan atau tanah sewa untuk ditanami kangkung. Jadi, sekarang Pak Ranu dan Ibu Rani ini memiliki usaha sebagai petani kangkung dan peternak bebek dan sapi. Dan saya melihat penyakit yang diidap oleh Randy sudah sembuh karena rambutnya sekarang sudah tumbuh dengan lebat. Dari cerita tersebut, kita dapat belajar apapun usahanya, jika kita konsisten dengan usahanya serta semangat, kita pasti bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kisah Randy dan keluarganya adalah salah satu contoh tentang ketekunan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Pantang menyerah meskipun menghadapi berbagai kegagalan dalam usaha mereka, serta keluarga Randy tidak pantang menyerah. Mereka terus mencoba berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ketika satu usaha tidak berhasil, mereka tidak ragu untuk mencoba usaha lainnya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah adalah kunci untuk bertahan dan maju. Kesuksesan yang dicapai keluarga ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik di antara mereka. Keluarga Randy menunjukkan semangat dan kekuatan keluarga yang luar biasa, baik dalam mengolah usaha maupun dalam mendukung satu sama lain. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan kisah ini menginspirasi kita untuk tidak mudah menyerah, selalu berusaha mencari solusi dan menghargai pentingnya kerjasama dan dukungan dalam keluarga. Semoga kisah ini dapat menginspirasi bagi kita semua untuk tetap semangat dan tidak mudah menyerah dalam mengejar impian dan tujuan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.